Topik selanjutnya adalah tentang action filter. Jadi di controller atau di action method kita bisa menambahkan action filter. Misalnya, kita bisa menambahkan output case yang digunakan untuk case pada controller output. Atau kita bisa juga menggunakan validate input untuk menonaktifkan validasi dan memperbolehkan inputan yang dianggap berbahaya, seperti misalnya script, tanpa dikonvert terlebih dahulu. Kemudian ada juga authorize. Authorize digunakan untuk membatasi akses controller atau action method. Jadi, yang bisa mengakses controller atau action method hanya user atau grup tertentu saja. Kemudian ada juga validate anti-forgery token. Ini digunakan untuk mencegah serangan cross-site request forgery. Kemudian ada juga handle error. Ini secara spesifik akan menentukan view yang akan ditampilkan ketika terjadi error atau unhandled exception. Pada demo berikut akan ditunjukkan sedikit penggunaan tentang action filter. Misalnya kita akan menggunakan authorize. Nah, pada action method atau pada controller tertentu kita bisa menambahkan authorize. Bab tentang security akan kita bahas di chapter selanjutnya. Di sini kita akan demo sederhana dulu. Nah, misalnya kita punya action method, kemudian kita tambahkan authorize seperti ini. Kemudian kita akan jalankan programnya. Nah, ketika kita mengakses home index, karena kita sudah menambahkan authorize di method index, maka ketika kita akses, dia akan meredirect ke login, ke controller account di action method login. Kenapa? Karena kita belum melakukan login dan belum diverifikasi apakah username kita ini berhak untuk mengakses halaman indeks. Anda juga dapat menambahkan authorize itu di controllernya. Misalnya saya tambahkan di course controller di sini. Jadi di level controller kita tambahkan authorize. Kita tambahkan authorize, kemudian kita jalankan. Kemudian di sini kita akses course. Saya enter. Nah, di sini juga akan otomatis meredirect ke login karena kita belum melakukan login. Untuk menambahkan action filter pada level global, bisa berlaku di action method maupun di controllernya, kita bisa menggunakan global filter. Untuk setting global filter, kita bisa akses file global.asax. Nah, di sini ada satu metode namanya application start, berarti ini akan dijalankan pertama kali ketika aplikasi kita di-run. Nah, kita akan lihat di sini ada kelas namanya filter config dan punya metode yang namanya register global filter. Kita masuk, kita tekan F12. Nah, di sini ada satu filter yang digunakan untuk menghandle error jika terjadi error. Misalnya saja, itu di sini, di action result, kita akan throw exception. Misal ada terjadi error di sini. Throw new exception. Ada error. Loh, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita jalankan. Kemudian di sini kita tambahkan URL-nya course. Saya enter. Nah, di sini akan muncul halaman error. Nah, di sini biasa disebut sebagai yellow screen of death. Jadi developer ASP.NET biasa menyebut sebagai yellow screen of death. Nah, kita bisa lihat terjadi errornya di mana. Untuk developer ini akan sangat membantu kita karena kita bisa tahu di mana letak error yang terjadi. Tapi untuk user mungkin kurang bagus juga. Atau misalnya yang melihat adalah user yang juga developer dan dia bisa tahu kelemahan dari sistem kita. Ini akan berbahaya untuk security. Nah, Anda bisa menampilkan pesan error selain yellow screen of death seperti itu. Jadi kita bisa membuat pesan error sendiri sebenarnya. Kita bisa set di web.config, di konfigurasi. Kita bisa tambahkan di sistem web, di sini custom error
mode-nya adalah remote only. Nah, misalnya saya ganti menjadi on. Default-nya adalah off. Kalau off berarti kita sebagai developer itu bisa melihat error. Kemudian user yang menggunakan juga bisa melihat errornya langsung yang ada di halaman yellow screen of death tadi. Kalau kita set menjadi on, itu berarti developer dan user itu tidak bisa melihat yellow screen of death-nya, tapi kita nanti bisa tentukan halaman apa yang akan ditampilkan jika terjadi error. Satu lagi adalah remote only. Kalau remote only ini adalah setting yang disarankan karena developer bisa melihat yellow screen of death, tapi jika ini sudah dipublish, nanti user tidak bisa melihat yellow screen of death-nya, tapi bisa melihat halaman error yang kita tentukan. Ini kita set dulu on. Nah, kita akan lihat halaman error apa yang ditampilkan. Sama seperti tadi, kita akses course. Kemudian saya enter. Nah, di sini akan muncul page error. Jadi tidak muncul yellow screen of death lagi, tapi muncul page error. Sebenarnya page error yang ditampilkan itu disimpan di folder view, di bagian share. Di bagian share, di sini ada error.cshtml. Nah, di sini adalah tampilan error yang tadi kita lihat. Misalnya di sini kita tambahkan untuk error kontak ke admin di Cloudemia, misalnya admin @cloudemia.co, misalnya seperti ini. Kita tambahkan. Jadi kalau nanti di refresh halaman errornya, nah di sini untuk error kontak ke sini. Nah itu cara untuk menambahkan custom error di ASP.NET MVC. Kita juga bisa menambahkan action filter sendiri. Caranya untuk menambahkan custom action filter, kita bisa buat satu folder di sini. Kita beri nama filter. Kemudian di sini kita bisa tambahkan kelas. Misalnya saja namanya catat log attribute. Nah, di sini namanya catat log attribute. Kemudian saya add. Nah, kelas yang sudah jadi saya turunkan dari action filter attribute. Belum ada kelasnya karena kita belum menambahkan referensi using system MVC. Jadi kelas action filter attribute ini ada di dalam namespace using system web MVC. Nah, karena diturunkan dari kelas action filter attribute, kita bisa mengoverride beberapa metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Seperti misalnya metode on action executing. Untuk on action executing ini, berarti ini akan dijalankan ketika sebelum actionnya dieksekusi. Jadi ini akan dijalankan sebelum actionnya dieksekusi. Kemudian kita bisa mengoverride juga satu metode lagi yang namanya on action executed. Nah, ketika on action salah ini ya, override on action execute. Jadi ketika metode on action execute ini dijalankan, ini setelah actionnya dijalankan. Jadi kalau yang executing itu sebelum, kalau yang executed itu berarti setelah actionnya dijalankan. Dapat juga kita tambahkan untuk on result execute. Jadi kalau sudah ada sebelum resultnya ditampilkan, kita bisa tambahkan on result executing. Kemudian satu lagi kita bisa tambahkan on result executed. Ini berarti setelah resultnya ditampilkan. Dengan menggunakan catat log atribut yang kita buat, kita bisa menambahkan log di sini. Misalnya saja nanti kita mau mencatat controller apa yang akan
yang diakses oleh user, metode apa yang diakses, action method apa yang diakses. Kemudian kita juga bisa mencatat, misalnya ketika action result-nya sudah dikembalikan, itu bisa di-log juga. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan coba untuk menambahkan breakpoint di beberapa area. Kemudian cara menggunakan catat log atribut atau action filter yang sudah kita buat ini, kita bisa tambahkan di controllernya. Karena nama action filter saya adalah catat log, berarti di sini saya tambahkan catat log. Nah, karena belum ada, di sini kita harus tambahkan using chapter 2 controller dot filter. Nah, di sini sudah ditambahkan, berarti catat log ini akan dijalankan. Nah, kita coba, kita tekan F5 untuk menjalankan aplikasinya. Nah, di sini kita akses /course. Ketika kita tekan course, maka breakpoint pertama akan aktif di method on action executing. Nah, di sini kita bisa lihat untuk parameter yang dikirimkan di sini ya. Nah, kemudian saya klik continue untuk menjalankan lagi, maka throw new exception akan dijalankan. Ini isi dari action metodenya. Tadi on action executing itu sebelum actionnya dijalankan. Sekarang setelah actionnya dijalankan, saya continue lagi. Nah, dia akan masuk ke on action executed. Berarti setelah actionnya dijalankan. Jadi caranya seperti itu, menggunakan global action ya, atau membuat action filter sendiri. Jadi kita sudah melihat bahwa begitu mudahnya untuk membuat action filter sendiri di ASP.NET MVC. Jadi kalau kita punya kasus tertentu yang membutuhkan untuk memfilter data di controller, jadi sebelum action dijalankan atau sesudah action dijalankan, kita bisa membuat action filter sendiri. Pada chapter selanjutnya, kita akan banyak bahas tentang penggunaan view di ASP.NET MVC. Kita akan belajar cara menggunakan Razor View, kemudian kita juga akan belajar untuk membuat layout untuk template halaman, nah, dan beberapa topik lain yang berhubungan dengan view. Baik, sampai bertemu lagi di chapter yang selanjutnya.